Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Specs, yaitu Specs Lightspeed Rebound Meta SL. Dan ini versi yang elite, cuman nggak ada embel-embel elitnya. Jadi embel-embelnya itu SL, saya juga nggak tahu kepanjangan dari SL itu apa. Yang satunya itu XR, jadi buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, sepatu ini dibanderol dengan harga 949.000 dan untuk harga diskon ini sekitar 700 sampai 800 ribuan ya teman-teman. Dan saya dapetin sepatu ini di Side Sport Palembang, dan sekarang ini udah jarang ada yang punya stoknya. Jadi nanti kalau ada, saya sertakan link pembeliannya di deskripsi video ini. Jadi mungkin kalau kalian tertarik bisa beli sepatu ini. Dan apakah dengan harga tersebut sepatu ini lebih worth it daripada versi XR-nya? Nanti kita akan bandingkan juga ya teman-teman. Nah, untuk versi XR-nya kebetulan lagi dipinjem teman, tapi udah pernah kita review juga, bisa kalian tonton di bawah untuk video versi XR-nya. Dan kali ini kita akan bahas untuk versi yang SL-nya ini teman-teman. Nanti mungkin ada pembahasan sedikit perbedaan di antara kedua sepatu tersebut, antara XR dan juga SL. Nah, untuk versi XR-nya juga nanti bakal ada versi warna terbarunya. Nggak tahu bakal ada SL-nya atau enggak, tapi kemungkinan tetap ada ya teman-teman. Karena untuk versi SL, terutama colorway yang ini lumayan laris juga. Buktinya sampai sekarang udah susah nyari ukuran yang sesuai dengan kaki kalian. Terutama kakinya 39 sampai 42. Rata-rata itu 43 sampai 46 yang masih ready stock, dan itu pun harganya menurut saya agak mahal di sekitar 800 ribuan ya teman-teman. Dan langsung aja kita bahas untuk sepatu ini. Mulai dari segi desainnya seperti ini ya teman-teman. Untuk dari segi colorway ini cakep banget sama dengan versi XR-nya. Kemudian untuk bagian sole pad-nya menggunakan sole pad yang sama, yaitu Vertex, dan ini menggunakan tipe sole pad yang sama ataupun stud yang sama. Hanya saja warnanya berbeda. Untuk versi yang SL ini dia lebih transparan seperti itu, dan ada glossy seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak ada warna yang lebih mengkilat di area bagian sole pad-nya seperti itu. Kemudian untuk bagian material upper-nya dia menggunakan full knitting tapi dengan lidah ataupun tang terpisah seperti ini. Nah, untuk bagian tangnya ini sedikit lebih unik. Untuk bagian tengah sampai ke atas dia ada lapisan seperti latex gitu, jadi bikin bagian tangnya ini lebih solid, sehingga ketika digunakan itu juga lebih nyaman ya teman-teman. Sedangkan di bagian bawahnya ini dia tidak ada lapisannya, sehingga agak letoy, dan itu bisa memberikan fleksibilitas yang lebih baik ketika kita gunakan seperti itu. Tapi ketika dipakai pun dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya teman-teman, dia bakal kegeser-geser dan bikin kaos kaki kita tuh kelihatan, dan fittingnya tuh agak kurang cakep kalau dilihat seperti itu. Kemudian tuh bagian liningnya dia menggunakan soft suede seperti ini, dan ini cukup tipis berbeda dengan versi yang XR, dia lebih tebal dengan material sintetik seperti itu. Kemudian bagian insole-nya ini sama banget dengan insole versi XR seperti ini dengan lapisan polyester, dan untuk ketebalan juga ini sama cukup tebal ya teman-teman. Kemudian untuk bagian insole board-nya ini juga udah dijahit keliling seperti ini, dan untuk bagian lapisan upper bagian dalam dia menggunakan lapisan polyester yang cukup tipis, dan untuk bagian lapisan area bagian luarnya ini teknologinya mirip dengan versi Alpha Foam dan juga versi Nitro Elite, Lightspeed 4 Nitro Elite. Itu speed bar dan juga thermaskin. Cuman untuk versi yang SL ini dia memiliki teknologi yang sedikit berbeda. Sebentar, kayaknya ada keterangan teknologinya ya. Berbeda dengan Alpha Foam dan juga Lightspeed 4 Nitro Elite, biasanya disematkan di bagian material upper-nya, sedangkan untuk SL ini tidak ada teknologi yang disematkan di sepatu bola ataupun di bagian material upper-nya seperti itu ya teman-teman. Tapi ini untuk dari segi material upper menurut saya sangat-sangat tipis. Udah saya cek, ternyata ketebalannya itu cuma 1 mili. Jadi untuk ball feeling ini udah pasti enak. Nah, itu dia untuk dari segi desain dan juga material yang digunakan di sepatu ini. Untuk bagian talinya ini sama juga dengan Lightspeed Rebound ya teman-teman. Kemudian kita bahas soal fittingnya. Apakah sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar? Kalau kita bandingkan dengan versi XR-nya, ini memiliki fitting yang sangat-sangat berbeda. Menurut saya untuk versi SL ini lebih cocok untuk tipe kaki medium sampai ke slim. Nah, kalau kalian tipe kakinya lebar, bisa pakai sepatu ini, bisa lepas insole atau ganti insole yang lebih tipis ya teman-teman. Itu bisa memaksimalkan dari segi fitting yang cocok untuk tipe kaki kalian yang lebar seperti itu. Nah, untuk dari segi uppernya juga dia lebih solid, sehingga ketika kita gunakan itu benar-benar memiliki daya cengkram yang maksimal di menyelimuti kaki kita. Berbeda dengan versi XR yang lebih stretch untuk material uppernya, jadi dia lebih fleksibel untuk dari segi material uppernya, sedangkan untuk versi XR ini dia lebih solid dan bisa lebih memeluk di area
keseluruhan kaki kita seperti itu. Nah, itu perbedaan di antara material upper antara SL dan juga XR. Nah, kemudian untuk bagian liningnya juga ini yang saya suka dari sepatu bola Lightspeed Reebok Meta XL ini, karena dia cukup tipis dan memiliki material soft suede sehingga bisa lebih nyaman dan memiliki daya cengkram yang sangat baik. Dan untuk bagian pergelangan kakinya itu bisa memeluk dengan sangat-sangat baik. Jadi untuk dari segi looknya, kemudian dari segi kenyamanan di bagian inner heel-nya ataupun di bagian tumit kaki kita, ini menurut saya sedikit lebih nyaman daripada versi XR-nya yang menurut saya cukup tebal dengan material upper sintetik ya teman-teman. Dan kalau kita ngomong soal beratnya dan kita bandingkan dengan versi XR, ini nggak jauh berbeda. Walaupun untuk versi SL-nya ini menggunakan material upper yang sedikit lebih tipis, tapi memiliki bobot yang sedikit juga lebih berat. Saya juga sempat bingung apa yang bikin sepatu ini sedikit lebih berat daripada versi XR-nya, padahal dengan material upper yang sedikit lebih tipis. Untuk versi XR itu size yang sama 38, beratnya cuma 174 gram, sedangkan untuk versi SL ini beratnya sekitar 178 gram. Selisih 4 gram, ya nggak terlalu jauh berbeda. Kita anggap sama, cuman nggak tahu sih apa yang membedakan di antara kedua sepatu tersebut memiliki berat yang sedikit berbeda seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ngomong soal feel dan kenyamanan, lebih nyaman mana antara versi XR dan juga versi SL ini? Kalau itu sih menurut saya sama-sama nyaman, cuman memang karakter uppernya yang sedikit berbeda. Jadi menurut saya memang keduanya memiliki kenyamanan yang berbeda. Nah, kenyamanannya itu seperti apa? Misalnya kalau kaki kalian lebar, kalian lebih cocok versi XR dan itu memiliki material upper yang lebih soft dan juga dia lebih stretch, jadi bisa cepat menyesuaikan dengan anatomi kaki kalian. Sedangkan untuk versi SL ini, walaupun dia menggunakan material upper yang sedikit lebih tipis, tapi untuk dari segi tekstur uppernya dia sedikit lebih kaku. Apalagi kalau kita pakai dalam kondisi baru, dia bakal lebih kaku dan lebih lama untuk menyesuaikan ketika kita menggunakan sepatunya tersebut. Dan untuk material uppernya ini yang cukup kaku ketika kita melakukan tekukan seperti ini, ataupun ketika kita melakukan manuver, dia bakal ada patahan-patahan seperti itu di setiap material uppernya, teman-teman. Berbeda dengan versi XR, dia menggunakan material upper sintetik yang cukup soft, sehingga kalau melakukan tekukan ataupun akselerasi dia bakal mengikuti anatomi kaki kalian. Jadi menurut saya lebih cepat menyesuaikan itu versi yang XR-nya, sedangkan untuk versi SL ini butuh waktu yang sedikit lebih lama seperti itu. Kemudian untuk dari segi ball feeling-nya, menurut saya ini memiliki ball feeling yang sedikit lebih baik daripada versi XR-nya. Jelas karena memang dari segi material upper yang sedikit lebih tipis, ini ketebalannya 1 mili, sedangkan untuk versi XR itu sekitar 2 mili untuk ketebalan uppernya. Jadi untuk ball feeling, kontak dengan bola, ini benar-benar oke banget. Tekstur uppernya juga di bagian sisi luarnya, dia lebih keset dan lebih bertekstur seperti ini. Jadi untuk kontak dengan bola juga dia lebih keset. Untuk pukulan dengan bola, kita bisa lebih presisi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sole plate-nya, ini memiliki kestabilan dan juga fleksibilitas yang sama juga, memiliki daya cengkram yang sangat baik, terutama di bagian sole plate bagian ujungnya ini, ataupun stud di bagian ujungnya memiliki tipe oval seperti ini, jadi memiliki daya cengkram yang sangat baik dan kita bisa lebih pede untuk melakukan tendangan karena dia memiliki daya cengkram yang sangat baik. Ini sama banget dengan versi XR-nya, cuman beda warna aja untuk bagian sole plate-nya teman-teman. Dan kalau kita ngomong soal durability-nya, memang sepatu ini belum sering saya gunakan ya teman-teman, dan belum lama saya pakai juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk dari segi material upper ini mirip dengan serinya Alpha Foam dan juga Lightspeed 4 Nitro Elite. Dan saya punya kedua sepatu itu cukup lama saya punya, dan untuk pengelemannya masih aman. Jadi kalau kita lihat dari situ, harusnya sepatu bola ini memiliki durability yang bagus juga. Jadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan memiliki durability yang sangat baik seperti itu. Dan kita bahas soal sizingnya. Sebenarnya untuk dari segi ukuran, menurut saya ini sama banget dengan versi XR-nya. Cuman yang ngebedain adalah fitting di bagian sampingnya. Untuk versi XR itu memiliki fitting yang jauh lebih lebar, sedangkan untuk versi SL ini, dia lebih cocok untuk tipe kaki medium. Tapi untuk dari segi panjangnya, menurut saya ini sama banget. Sedikit lebih panjang daripada sepatu bola Specs Lightspeed Reebok ataupun versi Garuda Attack-nya. Kalau kita pernah bilang di video review versi XR-nya itu, Lightspeed Reebok Meta XR Garuda Attack size 382 4,5, sedangkan Meta XR dan juga Meta SL ini berasa kayak 24,7, jadi selisih 2 mili. Itu sebenarnya tipis banget selisihnya, cuman ketika saya pakai itu sedikit lebih panjang. Jadi walaupun sampingnya pas, tapi ujungnya ada sisa sedikit, dan itu menurut saya cukup mengganggu dan kurang nyaman, karena saya cukup suka dengan sepatu bola dengan fit yang presisi dan pas banget di ujung jari-jari saya. Tapi untuk di bagian toe-nya ini memiliki ruang yang cukup luas, sehingga kalau kalian memiliki kaki lebar dan mungkin sering nyeplak di bagian jempol-jempol ataupun bagian jari-jari kalian, ini jauh lebih nyaman menurut saya. Walaupun
Dari segi fitting di bagian samping mungkin agak kurang cocok untuk tipe lebar, tapi untuk bagian ujungnya ini memiliki ruang yang sangat-sangat luas sehingga nggak sakit di bagian ujung. Menurut saya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kesimpulannya, apakah sepatu ini worth it untuk diorder? Menurut saya untuk dari segi material yang diberikan, ini menurut saya udah oke banget. Dari segi material uppernya, dia menggunakan full knitting, kemudian bagian inner heel-nya dia menggunakan soft sweat seperti ini, dan bagian sole pad-nya juga dia menggunakan material yang benar solid banget, memiliki fleksibilitas dan kestabilan yang sangat-sangat oke. Untuk harga 800 ribuan ini menurut saya udah oke banget. Tapi apakah sepatu ini worth it untuk diorder? Kalau punya budget lebih mungkin iya, tapi kalau enggak kalian bisa cukup ambil versi XR-nya aja. Menurut saya itu bisa cepat menyesuaikan ataupun cepat beradaptasi ketika kita gunakan ya teman-teman. Karena menurut saya untuk dari segi material upper yang cukup tipis, walaupun tipis tapi dia cukup kaku ini, kita butuh waktu yang sedikit lama untuk adaptasi ketika menggunakan versi SL-nya ini, seperti itu. Dan mungkin itu aja sedikit pembahasan kita tentang sepatu bola ini. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan apapun boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau ada request sepatu apa yang harus kita review, boleh juga tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada banyak requestnya bakal kita review juga. Dan terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.